إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. Kata Nabi SAW, jika masuk 10 awal bulan Dzulhijjah dan salah satu di antara kalian ingin berkorban, maka janganlah dia memotong rambutnya, memotong kukunya sampai dia menyembelih hewan kurbannya. Maka Ustadz, kalau seandainya sudah tanggal 10 sama panitia kada disembelihnya karena tanggal 11 ya, maka sampai tanggal 11 pian kada boleh. Makanya pian berkorban aja di Masjid Syarifah tanggal 10 insya Allah sembelih ini. Ya. Maka hewan kurban tersebut ya disembelih sebelum kalau dia belum disembelih, maka tidak boleh kita memotong rambut kita sampai hewan kurban kita disembelih. Kalau hewan kurban kita disembelih, maka boleh kita memotong kuku dan memotong rambut kita. Kenapa Ustadz dilarang? Di antara hikmahnya adalah kita agar menyamai orang haji. Orang haji ketika dia berihram pada tanggal 8, maka diharamkan di saat dia ihram tersebut untuk mencabut bulunya, memotong rambutnya, memotong kukunya sampai dia selesai dari ihramnya pada tanggal 10 Dzulhijjah. Maka untuk menyamai kesamaan dengan orang haji ini, maka diharamkan juga bagi orang yang berkorban untuk dia mengambil sesuatu dari bagian tubuhnya. Entah itu rambutnya dia potong. Ustadz apa ini? Ya, apakah ketika saya sudah berkorban sekarang bulan Dzulqa'dah ini sudah berkorban, apakah tidak boleh memotong kuku? Boleh, silahkan Anda memotong kuku. Nanti kalau sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah baru tidak boleh. Kalau ulun pang berkorbannya tanggal 5 misalnya, maka boleh Anda dari tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, maka boleh Anda memotong kuku Anda. Ya, pas tanggal 5 Anda tidak boleh. Oh, kalau begitu ulun berkorban tanggal 5 saja. Nah, ini kalau sudah berniat kayak ini tanggal 1 sudah kada boleh. Ya. Kenapa? Walaupun belum bayar, tetapi Anda sudah berniat untuk berkorban, walaupun belum bayar, Anda berniat sudah dalam hati Anda berkorban, maka sudah berlaku hukum itu. Kapan sesuatu orang itu dikatakan dia sudah masuk hukum tersebut? Entah itu dia sudah berniat, ya, tetapi bayarnya kira tanggal 5 misalnya, detik-detik akhir, maka sudah masuk hukum tersebut. Atau dia dengan berkata kepada panitia pas melihat hewan kurban, ini kurban saya, pilihkan sapinya yang ini, maka itu sudah masuk dalam niat, walaupun dia belum bayar. Taib. Kemudian, ya, ini yang pertama, tidak boleh mengambil dari bagian rambutnya. Kemudian yang kedua, tidak boleh orang berkorban tersebut menjual hewan kurbannya. Entah itu kulitnya, entah itu kepalanya, entah itu buntutnya, entah itu dagingnya. Maka tidak boleh dia menjual hewan kurbannya. Orang yang berkurban. Adapun orang yang menerima kurban, itu boleh dia menjual dagingnya. Misalnya ada di kita misalnya, si Dini jago mencari karcis, dapat 30 karcis misalnya. Ahli ya, misalnya. Kemudian kelebihan, ya, di dalam rumahnya tidak ada kulkas, ya. Kalau dia makan sendiri tidak akan habis, ya, rusak. Akhirnya dia pikir saya jual aja, maka boleh orang yang menerima kurban. Adapun orang yang berkurban tidak boleh sama sekali dia menjual, termasuk panitia yang berkorban. Maka panitia ini adalah wakil dari orang yang berkorban. Maka tidak boleh sama sekali panitia tersebut menjual. Terus gimana Ustadz kalau masalah kulit dan semisalnya? Maka kulit tersebut Anda hadiahkan kepada sebuah lembaga, kepada anak yatim dan seterusnya. Maka silahkan Anda hadiahkan. Kalau seandainya yang menerima tersebut mewakilkan Anda untuk menjualkannya ke orang lain, maka boleh, silahkan, ada masalah. Ya, karena di sini pada hakikatnya yang menjual itu adalah orang yang menerima, tapi mewakilkan ke Anda, maka tidak mengapa. Yang penting yang menjualnya bukan orang yang berkorban atau panitia berkorban. Ya. Kemudian di antara larangan juga bagi orang yang berkorban tersebut adalah tidak boleh dia memberikan upah kepada tukang jagal dari daging tersebut sebagai upahnya.
Anda beri daging kepada tukang jagal yang memotong, ini sebagai upah Anda, maka ini tidak boleh, haram. Berdasarkan hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, kata Ali, amarani Rasulullah sallam an aquma ala budnih wa an uqsima luhumaha wa juludaha wa alla utiyal jazzar minha syai'a, rawahul Muslim. Kata Ali bin Abi Thalib, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku untuk mengurus onta beliau, kurban beliau, dan untuk membagikan dagingnya, kulitnya, dan tidak memberikan kepada tukang jagal sedikit pun. Maka tidak boleh diberi tukang jagal itu upah daging sebagai upah. Tetapi kalau diberikan dalam bentuk hadiah maka boleh. Kita memberinya dalam bentuk hadiah, bukan upahnya dia, tapi kita kasihan. Dia miskin misalnya, kita kasih dalam bentuk hadiah, bukan upah-upahnya itu sendiri, maka tidak mengapa. Bukan juga dikasih daging ini nanti dihitung upahnya, dikurangi upahnya, maka ini tidak boleh sama dengan upah. Tetapi ini semata-mata dia mengasih dalam bentuk hadiah, maka tidak mengapa dalam masalah ini. Kemudian yang keempat, yang terakhir, di antara dilarang juga seseorang berkorban tersebut adalah menaiki hewan kurbannya. Kemudian misalnya nukar sapi, sapinya bagus, disewakan dulu sebelum disembelih. Dinaiki, maka tidak boleh. Atau mengambil manfaat dari susu hewan tersebut. Maka tidak boleh. Terus gimana Ustadz susunya? Kita perah susunya terus diapakan? Dihadiahkan. Yang penting tidak dimakan oleh yang berkorban, tapi dihadiahkan kepada orang lain.